Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan mengenai pengendali motor DC putar kanan putar kiri dengan microcontroller melalui keypad. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2 ini adalah Bapak Sifol Fuada SPDMT. Selanjutnya ada anggota kelompok 5. Yang pertama ada Muhammad Hilmi Asidiki dengan NIM 2102766, Andi Muhammad dengan NIM 2107844, Mahardika Agustina dengan NIM 2106434, dan saya sendiri Maulidia Sita Aswatun Anjani dengan NIM 2101246, Najwa Nabila Amanda Siswoyo dengan NIM 2102459, dan Rama Triana Sumantri dengan 2106048. Selanjutnya ada pengantar motor DC. Yang pertama ada teori mengenai motor DC. Motor DC ialah suatu perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan motion. Motor DC juga disebut sebagai motor arus searah. Motor DC ini mempunyai 2 terminal serta memerlukan tegangan arus searah atau DC direct current untuk bisa menggerakkannya. Motor DC ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM (Revolution per Minute), serta bisa dibuat berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikan. Selanjutnya ada prinsip kerja mengenai motor DC. Pada prinsipnya, motor DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke utara magnet. Untuk menggerakkannya, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan akan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Ketika perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berhadapan dengan kutub selatan magnet dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, maka akan terjadi tolak-menolak sehingga kumparan bergerak memutar hingga utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan. Pada praktikum pengendali motor DC yang bergerak dua arah dengan microcontroller melalui keypad membutuhkan beberapa komponen. Di antaranya Arduino Uno, keypad, IC L293D, kemudian motor DC itu sendiri, dan power lalu ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Triana Sumantri dengan NIM 2106048. Setelah kita mendengar penjelasan dari teman saya akan sedikit menjelaskan tentang flowchart. Langkah pertama kita akan memulai sebuah program, lalu kita akan menyiapkan alat dan bahan untuk bahan praktikum. Kita akan menyusun dan membuat rangkaian, lalu kita akan membuat program pada Arduino Uno. Lalu kita akan sambungkan codingan Arduino ke dalam rangkaian pada Proteus. Lalu kita akan memulai simulasi. Pada saat memulai simulasi, kita akan menemukan 3 kondisi pada saat menekan tombol keypad. Kondisi pertama adalah pada saat menekan tombol keypad, untuk angka 1, motor DC akan berputar arah searah jarum jam. Pada kondisi kedua adalah untuk menekan tombol keypad pada angka 2, kita akan mengalami kondisi motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam. Lalu untuk kondisi ketiga, pada saat kita menekan tombol angka 0, motor DC akan berhenti. Baiklah, cukup
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahardika Mustina. Di sini saya akan melanjutkan untuk praktikum ini, yaitu pada sesi proses wiring. Di sini saya akan menyiapkan alat-alat pada aplikasi Proteus dan juga akan menyambungkan alat-alat atau komponen yang akan kita gunakan pada praktikum ini, yaitu untuk motor DC dengan sistem on-off, untuk tombol 1 searah dengan jarum jam, tombol 2 berlawanan arah jarum jam, dan tombol 6 untuk berhenti. Di sini kita membutuhkan 4 komponen. Yang pertama adalah Arduino-nya, yang kedua keypad, yang ketiga sebuah motor servo, dan yang terakhir adalah sebuah IC-nya seperti itu. Baik, di sini sudah terpasang sebuah Arduino yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita membutuhkan sebuah keypad. Kita bisa pergi ke menu Quick Device, kita bisa Quick Device. Kita di sini bisa mencari Arduino yang akan kita gunakan maupun komponen lainnya. Nah, di sini saya akan mencari keypad. Nah, ini yang keypad yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah motor DC. Dan IC atau bisa kita sebut sebagai driver untuk menyambungkan dari Arduino ini ke motor servo. Nah, ini yang akan kita gunakan. Ini kita akan hubungkan, yang pertama adalah dari keypad ke Arduino ini. Lalu saya akan perbesar terlebih dahulu. Baik. Nah, di sini pada keypad yang kita gunakan ini terdapat 4 baris dan 3 kolom. Baris A, B, C, D, dan kolom 1, 2, 3. Untuk baris A, kita akan hubungkan ke pin nomor 5. Nah, baris B ini kita akan hubungkan ke pin nomor 4. Baris C ke nomor 3. Dan baris D ke nomor 2, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kolom 1, kita akan hubungkan ke pin nomor 8 pada Arduino, dan untuk kolom 2 ini kita akan hubungkan ke pin 7, dan kolom 3 kita hubungkan ke pin 6. Dan selanjutnya kita akan hubungkan dari Arduino ini ke driver ini. Nah, kita di sini menggunakan in 1, in 2, dan enable 1. Untuk in 1 kita akan hubungkan ke pin nomor 13 pada Arduino. In 2 kita akan hubungkan ke nomor 12 pada Arduino. Dan in 1 atau enable 1 kita hubungkan ke pin nomor 11.
Nah, untuk motor di sini kita akan hubungkan ke out 1 dan out 2. Nah, di sini juga kita membutuhkan sebuah ground dan sebuah power. Untuk ground kita akan menggunakan sebuah ground. Di sini dan sebuah power di atas ini. Nah, di sini kita sudah menghubungkan dari keypad ke Arduino, dari Arduino ke sebuah IC ataupun sebuah driver, dan dari driver kita sudah menghubungkan ke motor servo. Langkah selanjutnya kita akan memproses atau melakukan simulasi untuk praktikum ini yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Pertama selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengkodingan DC. Kita akan membuat keypadnya. Kalau membuat keypadnya, rowsnya 4, cowsnya 3. Lalu kita lanjut ke row pinsnya 5, 4, 3, 2. Lalu byte copinsnya kita masukkan 8, 6, 7. Lalu di sini kita fade setup. Kita pin mode-nya masang di pin 11, 12, dan 13, semuanya di output. Lalu kita masukkan custom key yang pertama, delay 1000, digital write-nya 13 high, digital write pin 12 low, pin 11 high. Lalu custom key yang kedua kita masukkan delay yang sama, digital write-nya kita masukkan pin 13 low, 12 high, 11 high. Lalu kita masukkan di sini custom key yang 0, delay 1000, digital write pin 13-nya low, 12 low, dan 11 high. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah proses demonstrasi. Pada saat ini saya akan membuktikan bahwa ketika keypad ditekan angka 1, maka motor DC akan berputar searah jarum jam atau ke kanan. Selanjutnya, jika keypad ditekan angka 0, motor DC akan berhenti. Dan ketika keypad yang ditekan angka nomor 2, motor DC akan bergerak ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Seperti berikut. Maka demonstrasi ini berhasil kami lakukan. Terima kasih. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa motor DC merupakan sebuah perangkat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau menjadi sebuah gerakan. Motor DC ini menghasilkan sejumlah putaran per menitnya. Dari hasil praktikum dihasilkan bahwa
Ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC akan berputar searah jarum jam atau clockwise. Ketika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC akan berhenti atau off, dan ketika ditekan angka 2 pada keypad, motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise.